Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, di dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin membicarakan tentang kesesatan atau bid'ah. Apakah yang dilakukan oleh pimpinan Al-Zaitun itu kesesatan atau bid'ah? Mari kita lihat bahwa kesesatan itu adalah menceng, membelok, dan keluar dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Sesuatu yang keluar dari dasar-dasar ajaran-ajaran agama Islam itu adalah bid'ah, dan itu pula kesesatan. Kita selalu berdoa di dalam salat, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Itulah jalan yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna hadza syirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini agama Islam yang aku pegang adalah jalanku. Oleh sebab itu, ikutilah dia. Kita lihat apa yang dilakukan dan dikatakan oleh pimpinan Ma'had Al-Zaitun adalah kesesatan yang nyata. Contoh, mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran sabda Nabi, omongan-omongan Nabi. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bacaan yang mulia. Ada di dalam kitab catatan yang tersembunyi, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Mereka itu adalah para malaikat yang suci. Mereka bisa menyentuh Al-Quran atau menyentuh Al-Lauhul Mahfuz. Lebih-lebih di dalam surah An-Najm, Allah menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ia berbicara adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-An'am ayat 153 dinyatakan bahwa agama Islam, agama yang lurus, yang merupakan pegangan jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dianjurkan untuk berpegang teguh dengannya, mengikutinya. Oleh sebab itu, apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah kesesatan, dan setiap kesesatan neraka tempatnya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan, yang tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak juga pernah dilakukan, bahkan tidak ada di zaman sahabat, dan tidak juga mereka melakukannya. Namun tidak keluar dari dasar-dasar ajaran-ajaran agama Islam,
maka itu belum dikatakan bid'ah dan sesat. Sebagai contoh bahwa dewasa ini kaum muslimin mengadakan acara Maulid Nabi, memperingati kelahiran Nabi. Acara yang dilakukan dewasa ini tidak pernah ada di zaman Nabi dan tidak juga dilakukan. Tetapi tidak keluar dari dasar-dasar ajaran-ajaran Islam. Kaum muslimin kumpul, saling bertemu, berjabatan tangan satu sama lain. Kemudian di situ saling bersedekah. Juga di situ ada thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semua yang ada itu adalah ajaran-ajaran Islam. Apabila semuanya itu terkumpul di dalam satu acara yang dikatakan Maulid Nabi, maka itu tidak keluar dari dasar-dasar ajaran-ajaran Islam. Itu sekedar nama. Secara kebetulan dinamakan acara Maulid Nabi. Bisa juga diganti dengan acara kumpul-kumpul thalabul ilmi. Bisa juga dikatakan acara kumpulan kaum muslimin. Apalah arti sebuah nama? Yang terpenting adalah isinya. Jika tidak keluar dari dasar-dasar ajaran Islam, maka itu adalah dibolehkan, bahkan dianjurkan. Contoh yang lain, acara 7 bulan ketika seorang wanita mengandung telah sampai 7 bulan. Ia memanggil tetangga, memanggil saudara-saudaranya, memanggil teman-temannya kumpul di rumahnya. Kemudian diadakan ceramah agama, diadakan makan-makan bersama, diadakan membaca Al-Quran dan doa. Mereka pun saling bersilaturahmi dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang, persatuan, persaudaraan di antara mereka. Ini adalah ajaran-ajaran Islam. Apalah arti nama, yaitu 7 bulan. Kalau tidak cocok dengan nama 7 bulan, ganti. Acara doa kehamilan. Banyak nama-nama yang bisa kita bikin-bikin dan kita ganti. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak lagi kesesatan-kesesatan, ajaran-ajaran menceng yang diada-adakan oleh pimpinan Ma'had Al-Zaitun. Suatu kesesatan yang nyata. Ada seorang muslim, ada seorang non-muslim, orang yang tidak beragama Islam, ikut di dalam barisan sholat di saat kaum muslimin mendirikan sholat. Apakah ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Ini jelas adalah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Allah sudah larang wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau campur aduk kebenaran dengan kebatilan. Engkau sembunyikan kebatilan. Engkau tutup-tutupi kebatilan. Nah, inilah apa yang ada di Ma'had Al-Zaitun. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu
berdoa, mendirikan sholat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu berada selalu di jalan yang benar. Dan Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan taufik dan bimbingan agar supaya kita tetap berpegang teguh dengan agama Islam sampai menghembuskan nafas terakhir. Pesan Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati, melainkan engkau tetap berada dalam agama Islam. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.